Telah hadir pagi hari ini di antara kita yang terhormat Direktur Pengendali Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Slamet. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Dr. M. Arifin Nawas SPPK MARS. Selamat pagi, Bapak. Oke, dari Soho Global Health juga telah hadir Public Relation and General Service Senior Manager Soho Global Health, Bapak Widi Nugroho Sahid. Selamat datang, Bapak. Oke, juga terima kasih kepada rekan-rekan media dan undangan yang sudah hadir menyempatkan pagi hari ini datang ke acara Soho Better You. Oke. Selanjutnya mari kita sambut Direktur Pengendali Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Slamet, untuk memberikan pidato kunci. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruang ini. Yang kedua, seyogyanya Ibu Menkes sebenarnya dalam acara-acara semacam ini biasanya beliau senang sekali untuk bergabung, tetapi pada kesempatan ini beliau tidak bisa bergabung dan menyampaikan salam untuk kita semuanya. Izinkan saya menyampaikan arahan beliau bahwasanya tuberkulosis adalah masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global maupun dunia. Nah, beban permasalahan tuberkulosis di Indonesia berkontribusi cukup besar terhadap permasalahan tuberkulosis dunia. Di tingkat global kita berandil sekitar 6%, dan sampai saat ini Indonesia dari segi jumlahnya kasus adalah termasuk 4 negara terbesar yang andil untuk penyakit atau kasus tuberkulosis. Setelah India, Cina, Afrika, baru Indonesia. Nah, dalam rangka mencapai target global, yaitu yang sering kita dengar Millennium Development Goals, Indonesia menunjukkan komitmen yang cukup bagus dalam pencapaian indikator MDGs pada tahun 2012, di mana telah tercapai penurunan angka insiden untuk kasus tuberkulosis dari 185 per 100.000 penduduk pada tahun 2012 dibandingkan 206 per 100.000 penduduk pada tahun 1990. Selain itu juga telah terjadi penurunan angka prevalence, turun sekitar 33% bila kita bandingkan tahun 1990 dengan tahun 2012, yaitu pada tahun 1990, saya ulangi, pada tahun 1990 prevalence untuk kasus tuberkulosis adalah 442 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2012 adalah 297 per 100.000 penduduk. Demikian juga angka mortalitas akibat TB pada tahun 1990 adalah 53 per 100.000 penduduk, dan pada tahun 2012 27 per 100.000 penduduk. Pencapaian indikator MDGs untuk tuberkulosis saat ini adalah kalau dari segi penilaian indikator ini adalah secara nasional sudah on track, tetapi memang kita masih menghadapi beberapa permasalahan, antaranya adalah TB MDR, TB HIV, TB diabetes, dan juga belum seluruh provinsi mendapatkan atau mencapai angka-angka yang telah kami sebutkan di atas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sangat-sangat apresiasi kepada Sogo dan seluruh timnya yang berkontribusi untuk memperingati Hari TB sedunia. Kita tahu bahwasanya pada tahun 1882 Bapak Dr. Robert Koch telah menemukan Mycobacterium tuberculosis yang sekitar 132 tahun yang lalu, dan pada tanggal 24 Maret diumumkanlah penemuan itu, dan itulah yang menjadi semangat kita untuk memperingati, memasyarakatkan bagaimana mengatasi TB di dunia. Dengan kata lain, bahwasanya sudah 132 tahun kita sebenarnya bergulat untuk mengatasi TB, tetapi sampai saat ini masih menjadi persoalan dan termasuk di dalam negara kita. Nah, untuk tahun ini tema utama Hari TB Dunia di tingkat global adalah Reach the 3 million, Find, Treat and Cure for All, yang diterjemahkan di dalam tema nasional adalah Temukan dan Sembuhkan TB. Tema tersebut pada intinya adalah mendorong seluruh komponen bangsa
tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, untuk memberikan akses yang universal dalam memberikan pelayanan TB kepada masyarakat agar memperoleh baik untuk diagnosis maupun pengobatan TB itu sendiri yang betul-betul sesuai dengan standar yang diarahkan atau dipandu oleh para ahli, terpantau dengan bagus, kepatuhannya bagus, dan sampai tuntas dalam pengobatan sehingga tercapai akselerasi menuju zero stigma, zero infection, zero death related TB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita menyadari betul bahwasanya pengendalian TB tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi tentu melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas peran SOHO menginisiasi untuk pertemuan semacam ini untuk betul-betul mengajak masyarakat, mengajak seluruh pihak untuk betul-betul aware terhadap pengendalian masalah TB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita semua ambil peran bersatu menuju Indonesia bebas TB dengan menemukan, dengan menyembuhkan, dengan mendorong pada saudara kita, tetangga kita, partner kita yang memang kebetulan mendapatkan TB. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Widi Nugroho Shahid untuk memberikan kata sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gracia de vobiscum, Om Swastiastu. Yang saya hormati Dr. Slamet MHP selaku Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan. Yang saya hormati Dr. M. Arifin Mawas, SPPK MAS selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PDPI Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul semua di ruangan ini, walaupun di luar sana hiruk pikuk kampanye juga sudah terdengar. Tetapi kenapa saya mensyukuri yang lain? Karena ini sudah masuk ke tahun kedua bagi SOHO Global Health mengadakan acara yang dinamakan SOHO Better You. Buat teman-teman wartawan, sebagai sahabat, sebagai mitra dari Public Relations atau Humas, inilah dedikasi kami sebagai Humas, bukan untuk mempromosikan tetapi mengedukasikan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui teman-teman wartawan. Semoga dari acara seperti ini masyarakat teredukasi dari tulisan teman-teman wartawan, pulang dari acara ini mengenai topik-topik yang disampaikan. Hari ini topiknya adalah tuberkulosis, dan buat teman-teman wartawan ketahui sendiri, SOHO fokus pada produk-produk yang herbal. Setelah tahun lalu strategi perusahaan kami memisahkan perusahaan farmasi di internal kami untuk produk kimia, yaitu PT Etika Industri Farmasi sebagai perusahaan pertama yang didirikan di kelompok perusahaan kami pada tahun 1946 dengan merger ke perusahaan Jerman yang bernama Fresenius Kabi. Nah, SOHO setelah langkah strategis tersebut ingin fokus di herbal. Terkait dengan tuberkulosis ini, kami ada produk namanya Fortibi. Fortibi itu adalah produk herbal untuk tuberkulosis, dan sebetulnya itu tidak datang dari kami. Justru kami mendukung program pemerintah karena formula itu dari BPPT. Nah, tadi saya sampaikan kepada pembicara, saya ingin bicara seperti ini di depan, bukan untuk narsis, tapi tadi sebelum acara bicara sama Dr. Slamet sama Dr. Arifin, minggu lalu saya pulang dari Denpasar bertemu dengan Profesor Cakra. Ada yang ingin saya share, saya bagi kepada teman-teman wartawan sekalian. Beliau adalah ahli onkologi dari Rumah Sakit Sanglah, lulusan dari Universitas Gadjah Mada, mengenai peta di Indonesia tentang penyakit, kemudian kesehatan dan obat. Jadi saya harap ini topik masih seseksi isu-isu kampanye. Jadi kenapa seseksi? Teman-teman ketahui, yang teman-teman wartawan pasti lebih tahu lah daripada kami. Sebab saya latar belakangnya bukan farmasi, saya sudah lapor sama Dr. Slamet sama Dr. Arifin.
Saya sekolahnya penerbangan. Saya di sini farmasi 5 tahun. Sebelumnya saya di LG Elektronik. Tim saya Ibu Mika juga 2 tahun yang lalu dari TVS Motor India, dan teman-teman saya yang lain, Michael, Fitri, ini fresh graduate juga. Tapi kita punya satu spirit di PR untuk mengedukasi tadi. Nah, teman-teman tahu di Indonesia ada GP Farmasi dan ada GP Jamu. Tadi Dr. Arifin cerita tentang jamu dan herbal. Nah, ini yang masih dilematis. Mudah-mudahan topik ini, isu ini diangkat menjadi titik temu. Sebagai perusahaan farmasi, Soho memproduksi produk yang isinya, ingredientnya adalah murni ekstrak herbal dan oleh BP POM dikasih stempel jamu. Dalam tingkatannya, setelah jamu itu nanti ada obat herbal terstandar, dan setelah itu adalah fitofarmaka. Nah, kalau sudah fitofarmaka sebetulnya itu sudah bisa dikatakan sebagai obat karena sudah diuji secara klinis. Nah, terkait tadi saya mengucap nama Profesor Chandra dari Denpasar, dari Rumah Sakit Sanwa. Harapannya beliau adalah ketika perusahaan farmasi mengolah produk-produk herbal agar ditemukan unsur senyawa kimia murni. Nah, saya bilang, wah Prof, saya SMA IPS, Prof nggak sampai itu, tapi akhirnya belajar kimia lagi, karena dengan begitulah itu bisa diterima oleh beliau dan kalangan medis. Dan saya berpikir kalau sudah masuk laboratorium tentu mudahlah mencari unsur senyawa kimia murninya. Nah, rekan-rekan wartawan, Pak Slamet sama Pak Arifin, apa sih yang diharapkan dari Soho Group dengan mengadakan kegiatan ini? Ini berawal dari idealisme muda seperti Michael, Fitri yang pengen bikin bangsa Indonesia ini sehat. Kalau tadi Dr. Slamet sampaikan pidato dari Bu Menteri Kesehatan dilematis, Dok, dengan kenapa? Terakhir minggu lalu kami bercanda, tiba-tiba Bu Menteri menghubungi kami lewat SMS, Pak, ditunggu sama Bu Nafsiyah jam 4 sore. Saya langsung sampaikan, inilah dilematisnya protokoler di Indonesia. Di satu sisi menterinya bisa, di satu sisi direksi kita nggak bisa. Nanti kali lain direksi kita bisa, menteri nggak bisa. Jadi nggak ketemu-ketemu. Tapi walaupun begitu apa adanya, kita di level operasional berusaha untuk mensupport kementerian, mensupport pemerintah, apalagi teman-teman wartawan tahu dengan program BPJS betapa banyak orang sakit datang ke rumah sakit, dan mudah-mudahan dengan edukasi seperti ini masyarakat sehat, tidak perlu nunggu sakit apalagi sampai parah baru rumah sakit. Walaupun Dokter Slamet, Dokter Arifin bisa ngobatin orang, tapi saya yakin juga Dokter Slamet sama Dokter Arifin angkat tangan kalau orangnya ngantri banyak, karena beliau juga butuh waktu untuk keluarga, untuk me time, dan untuk istirahat. Rekan-rekan sudah ketahui, tadi saya sampaikan ada Dokter Slamet, Dokter Arifin, tolong manfaatkan kesempatan ini, gali lebih dalam isu-isu yang berguna buat masyarakat kita, buat bangsa Indonesia. Di sini bukan iklannya Soho, bukan iklannya 4TV, walaupun tadi saya sampaikan hanya sebagai ulasan, tapi saya ingin bahwa bangsa kita menjadi bangsa besar yang benar-benar besar, bangsa kita menjadi kuat yang benar-benar kuat, dan benar bangsa kita menjadi bangsa sehat dan benar-benar sehat. Terima kasih yang ini perlu saya sampaikan. Mohon kepada Dr. Slamet menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nafsiyah dan Profesor Chandra, karena selama ini acara Soho Better You sangat didukung, karena Profesor Chandra sendiri pernah datang Dr. Slamet ke acara kita, dan ini tadi lagi mencari titik temu kapan Bu Menteri bisa datang. Cuman protokol di kantor kami dipesan kalau Bu Menteri datang harus Presiden Direktur yang mendampingi. Saya kembalikan, sekarang jadwalnya Presiden Direktur sama jadwalnya Menteri ketemu. Baiklah, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Pak, Pak. 1, 2, 7. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Oh, senang sekali Pak.
Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis keempat di dunia. Setiap tahunnya terdapat 730.000 kasus tuberkulosis di Indonesia. Nah, kabar baiknya adalah dari tahun 1990 sampai 2012, kasus tuberkulosis terus mengalami penurunan secara signifikan, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya. Oleh karena itu, upaya edukasi mengenai tuberkulosis harus terus dilakukan agar prevalensinya semakin sedikit. Oleh karena itu, mari kita sambut Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. N. Arimin Nawas SPPK MARS, untuk memberikan presentasi dengan tema tuberkulosis, kenali dan obati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, memang hidup ini tanpa jurnalis tidak akan hidup. Ya, siapa yang akan menyampaikan berita kepada masyarakat? Ya. Saya sangat bangga sekali dengan teman-teman sekalian. Saya sudah beberapa kali juga ada mengadakan kegiatan bersama dulu dengan Subdi TB. Kita mengundang tentang sosialisasi TB yang resisten obat. Dan saya sangat senang banyak sekali tulisan dan wawancara itu di internet. Ya, jadi kami sangat bangga dengan teman-teman sekalian, sehingga dengan demikian masyarakat kita akan lebih mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Khususnya pada hari ini saya diminta oleh pihak Soho, di Pak Widi ini bosnya, membawakan suatu cerita tentang tuberkulosis. Tuberkulosis kenali dan obati. Ya baiklah, saya kira kita tahu bahwa tahun 1882 yang seperti dikatakan Pak Slamet tadi, Robert Koch ini seorang peneliti, dia seorang mikrobiologis. Juga beliau adalah profesor, mengatakan bahwa 1/7 dari manusia yang hidup ini meninggal karena tuberkulosis pada waktu itu. Ya. Dan jika dilihat, hanya kelompok usia produktif yang setengah baya, TB didapatkan sepertiganya. Jadi kalau kita lihat sekarang, manusia produktif kalau sepertiganya kena TB, apa yang akan terjadi? Ya, malah kadang-kadang lebih. Nah, ini gambarnya kakek kita yang sangat terkenal itu ya. Pada tahun 1882, setelah disampaikan Pak Slamet tadi, pada tanggal 24 Maret, dia mengumumkan kepada dunia, saya sudah menemukan penyebab TB itu. Ya, sehingga pada waktu itu alam kelam di dalam dunia per-TB ini mulai berkembang. Ya, jadi sudah mulai diriset obat-obat dan sebagainya, yang sampai saat ini pun obatnya masih diriset. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, kita pada tanggal 24 Maret yang akan datang, ya, akan merayakan suatu hari peringatan TB sedunia sebagai menghormati ditemukannya kuman TB itu, dan topik dunianya adalah temukan 3 juta kasus, ya, kemudian obati TB itu, ya. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa kita ini menurut Kemkes, ya Pak Slamet benar ya. Saya juga nyari-nyari, ngutip-ngutip, akhirnya ketemu juga, karena belum ada secara langsung disebarkan, karena nanti puncak acaranya nanti pada tanggal 29 Maret di Jakarta yang dibuka oleh Bu Menteri Kesehatan. Temukan dan sembuhkan TB, ya. Bagaimana caranya kita semua melaksanakan kegiatan ini, sehingga dikatakan oleh Pak Slamet tadi, tidak bisa hanya dokter saja, tidak bisa hanya petugas kesehatan, tetapi seluruh kita harus ikut serta, termasuk teman-teman wartawan, sangat penting sekali. Sekarang saya melihatkan bagaimana situasi TB. Tadi saya kira Pak Slamet sudah menjelaskan juga, ya, bahwa negara kita adalah negara yang masih tinggi TB-nya di dunia, ya. Kita tadinya sudah turun nomor 5, kemudian tiba-tiba naik lagi. Tetapi naik turunnya ini bukan karena ini hanya merupakan jumlah saja, ya, jumlah penderita TB di dunia, di negara itu berapa, kemudian itulah yang menjadi perhitungan. Tadi Pak Slamet juga mengatakan India, ya, Cina, Afrika Selatan, baru Indonesia. Tapi
kalau olahraga kita pengennya nomor 1 kan, tapi TB saya kira kita maunya melorot ke bawah ya. Kita lihat di sini negara Malaysia ada nggak ya? Di dalam 22 itu nggak kelihatan ya. Ya. Kalau di Malaysia teman-teman sekalian, penyakit TB disebut apa? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Mereka menyebutkannya batuk kering. Ya, jadi kalau ada orang batuk kering itu ini TB. Ya, karena saya pernah kos di Singapura, kemudian kita meninjau ke Malaysia. Ya, di sana yang namanya TB kontrol di bagiannya Bu Diah, stafnya Pak Slamet. Kalau kita di sini TB kontrol, kalau itu kawalan batuk kering. Ya, saya juga bingung bacanya kawalan batuk kering ya. Ya ini yang saya lihat. Kemudian yang sangat berbahaya lagi buat kita, karena kita dokter ya mengobati TB itu seenak kita, seakan-akan dunia ini miliknya dokter kalau ada orang sakit. Tapi tidak boleh. Tadi Pak Samu sudah mengatakan mengobati TB itu ada standarisasinya, ya ada yang namanya panduannya, sehingga Kemkes pun sudah mengeluarkan panduan nasional pengobatan TB. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mau meningkatkan pengetahuannya, kadang-kadang begitu. Apalagi di farmasi, saya tidak menyalahkan farmasi. Farmasi bilang, ini obat yang paling baru kita temukan. Dalam waktu 3 bulan, TB-nya hilang. Ya, tetapi tidak demikian. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke depan ini akan lebih baik. Sehingga kuman TB menjadi resisten. Ya, ini data yang dilihat oleh WHO bahwa Indonesia adalah nomor 9. Ya, tingkat kita di resisten TB itu nomor 9 ya. Saya bisa bangga juga kepada diri saya ya. Saya salah satu pemula yang mengobati TB MDR di Indonesia. Ya, pada zamannya Bu Karmelia Pak, saya dikirim buat belajar ke India, ke Nepal. Kemudian saya diangkat jadi konsultan salah satu agensi internasional KNCV untuk membuat guideline-nya TB MDR. Kemudian kita berhasil membuat guideline. Tahun 2009 kita mulai pengobatan TB MDR di Indonesia. Pertama kali ada rumah sakit saya di Rumah Sakit Persahabatan, dan saat ini kami sudah mengobati lebih dari 600 kasus. Ya, kira-kira separuhnya dari kasus yang diobati di Indonesia. Ya, sehingga ini perjuangan saya kira yang sangat perlu ditingkatkan di masa depan ya. Walaupun bagaimana, yang menjadi masalah utama kita adalah apa teman-teman sekalian? Pasien tidak bisa sembuh. Keteraturan pasien tidak ada, pasien tidak patuh. Inilah masalah yang paling utama. Ya, jadi dengan demikian, kalau kita demikian juga akhirnya bukan lagi MDR, tetapi menjadi XDR. Nah, ini yang dikatakan Pak Slamet tadi. Indonesia boleh bangga, ya. Tapi bangganya sembuh saya kira ya. TB-nya belum hilang. Tetapi kita mendapat penghargaan dari WHO, USA ya, bahwa Indonesia salah satu negara yang sukses di dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan TB. Ibu Menteri mendapat penghargaan ini, ya tentu saja kita bangga. Saya termasuk paling bangga lah, karena saya sejak lulus tahun 75 sampai sekarang saya masih bergelut dengan TB. Ya terus terang aja. Jadi memang saya kira upaya kita memerangi TB ini tidak akan putus-putus ya sampai dunia berakhir. Ya terus terang aja, karena sejarahnya itu pertama kali ditemukan TB itu di dalam mumi. Mumi tahu ya teman-teman ya, itu di Mesir. Begitu dibongkar, di ronsen, ternyata ada sarang-sarang TB di dalam tubuhnya, baik di tulangnya, ya baik di paru-parunya. Yang nggak bisa kena TB itu cuma 2 di dalam tubuh kita ini. Siapa yang bisa tahu jawabnya? Yang tidak bisa kena TB itu apa? Gigi dan rambut. Ya, kalau gigi dan rambut nggak bisa kena TB. Yang lainnya bisa. Ya, maka disebut TB ini adalah penyakit multisistem. Selanjutnya, kebanggaan kita juga, Pak Presiden kita juga cukup bangga ya, dan dalam pidato 17 Agustus 2012 mengatakan bahwa bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah negara yang mampu menurunkan secara signifikan penderita TB, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya. Ya, cuman ada sayangnya juga ya, bahwa kita butuh dana yang cukup besar. Ya, mestinya nanti pemerintah kita juga menyadari kita mesti, karena bukan apa-apa teman-teman sekalian ya,
obat TB itu makannya berapa lama? Siapa yang tahu makan obat TB berapa lama? Minimal 6 bulan setiap hari. Apalagi kalau TB MDR, minumnya 2 tahun. Berapa duitnya? Ya. Sehingga ini berat sekali sebenarnya buat pemerintah. Tetapi tidak apa-apa, kita bangga. Ya. Kita bangga karena kita sudah menjadi contoh untuk dunia yang memerangi TB. Ini yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita. Nah ini ya, saya kutip dari slide-nya Pak Slamet ini. Ya, Pak Slamet sangat membuat slide ini sangat bagus sekali ya. Dilihat tadi prevalensinya ya dari tahun ini tahun 2012 ya kalau tidak salah ya datanya. Jadi ternyata Indonesia itu kasusnya masih per tahun 730.000 orang. Ya, kalau per jamnya berapa kasus TB? Ada 83 orang yang kena TB per jam. Ya, kalau kita tidak melakukan upaya, nanti akan meningkat lagi. Ya. Kemudian insidensinya, ya orang yang terkena adalah selama per jamnya ada 52 dan meninggal setiap jam ada 8 orang yang meninggal. Ya. Tapi kalau orang kita meninggal karena TB itu biasa. Penyakit rakyat, gak ada masalah. Tapi kalau meninggalnya karena kanker otak misalnya ya, wah kanker otak, dia masih meninggal gitu ya. Tapi itu makanya, jadi saya sudah bicara dengan teman-teman yang mengelola TB, kita sebenarnya mesti memblow up ini TB ini ke depan, ke atas. Jangan kita mengatakan ini penyakit yang biasa, ini yang jadi masalah. Karena penyakit biasa, kita tidak memperhatikan dengan benar. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa insiden TB pada 100.000 penduduk per tahunnya ya, kita lihat di sini yang insiden HIV-nya yang merah ya, insiden untuk TB yang biasanya yang hijau. Kelihatan kan menurun ya. Kemudian notifikasi yang pencatatan ya, notifikasi itu. Memang notifikasi saya katakan kita sangat rendah ya. Berbagai penelitian internasional mengatakan Indonesia notifikasinya agak kurang baik ya. Kenapa? Karena kita ini bukan apa-apa, misalnya contohnya saya aja, kita mengobati TB, pokoknya asal pasiennya sembuh sudah. Ya, kita tidak, tapi sesungguhnya penyakit ini kan penyakit yang perlu dilaporkan, karena penyakit TB adalah penyakit yang menular teman-teman sekalian. Ya, jangan kita enak-enak aja ini menular, karena itu perlu dicatat. Kalau tidak dicatat nanti kita tidak tahu berapa banyak orang yang sudah terkena penyakit ini. Nah begitu juga prevalensinya ini seperti dikatakan tadi. Prevalensinya sekarang ini seperti meluncur ke bawah. Ya. Saya sangat bangga sekali dengan upaya teman-teman di lapangan ya, baik petugas di puskesmas, baik petugas di balai pengobatan ya, baik teman-teman dokter praktek, semuanya sekarang sudah begitu baik ya. Pak Dirjen P2PL itu teman saya ya, kemudian dulu sama-sama direksi lembaga persahabatan. Ini modalnya kemana-mana begini nih, Indonesia sukses ya. Saya sangat bangga ya, kalau Anda melihat Facebook pasti ada Pak Chandra Yoga ya. Dan selalu kadang-kadang memberi berita kepada kita ya, bagaimana perkembangan TB, bagaimana perkembangan penyakit paru di Indonesia. Kemudian juga angka kematian, kita lihat semakin menurun angka kematian ya. Nanti akan saya lihatkan kenapa penderita TB itu meninggal ya. Ya, melorot sekali angkanya ya. Tetapi sayangnya teman-teman sekalian, beberapa puluh tahun belakangan ini ada HIV. Siapa yang tahu dengan HIV? Tahu nggak? Ya, HIV ada penyakit penurunan daya tahan. Ya. Karena daya tahannya menurun, dia mudah terkena TB, dan dikatakan TB adalah pembunuh penderita HIV yang nomor 1. Ya, jadi kalau di Indonesia banyak HIV yang meninggal itu karena TB. Ya, inilah salah satu juga upaya kita memerangi TB HIV ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemberantasan TB. Nah ini kasus yang saya katakan tadi, kasus multidrug resisten, kasus-kasus yang menjadi resisten karena ulah kita yang mengobati TB seenaknya. Kemudian kesalahan pasien apa teman-teman sekalian? Tidak patuh. Kenapa tidak patuh? Karena dalam 2 bulan itu pasien sudah merasa sembuh. Ya. Nanti saya akan jelaskan pengobatan TB itu bagaimana. Dalam 2 bulan mengatakan saya sudah gemuk, makan sudah bagus, tidak batuk lagi, sudah bisa keluar begadang lagi. Ya. Nah inilah yang menjawab kasus itu meningkat.
kita lihat di sini dari tahun ke tahun ya, angka kasusnya ini semakin meningkat ya. Sekarang saya kira ini yang biru ini adalah kasus suspek ya. Suspek itu adalah orang yang diduga menderita kasus TB yang resisten ya. Kemudian yang merah adalah dia diperiksa di laboratorium, ternyata dia positif resisten ya. Tetapi Anda lihat di sini jumlahnya 2.160 yang kita nyatakan dia resisten terhadap TB. Yang berobat yang terdaftar hanya 1.657 teman-teman sekalian ya. 1.600 seluruh Indonesia ya. Estimasi dunia kita kira-kira punya kasus lebih kurang sekitar 40.000 lebih kurang. Tapi kalau dulu kita berada di bawah 20.000. Setelah kita melihat di Jakarta aja kita menemukan lebih dari 2.000 kasus ya, yang confirm mungkin ada sekitar 1.000-an, yang diobati sekitar 600-an ya. Ini yang juga menjadi masalah kita bersama ya. Nanti teman-teman sekalian saya kira boleh nanti teman wartawan membuat semacam blow out masalah ya, bagaimana dasarnya TB itu kalau kita tidak perhatikan dengan baik. Nah, sekarang saya akan menuju kepada apakah tuberkulosis ya. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil tuberkulosis ya. Tadi yang ditemukan oleh kakek Koch tadi ya, Mycobacterium tuberculosis. Dan biasanya mengenai paru dan juga dapat mengenai organ lain dalam tubuh seperti sawar otak ya, yang disebut dengan meningitis, seperti tulang, ginjal dan lain-lain ya. Tetapi yang anehnya kuman ini masuk di dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan ya. Saya suka menguji mahasiswa kedokteran. Kalau ada TB tulang, osteomyelitis, dari mana masuknya kuman? Ya. Dari luka dok? Salah ya. Kuman TB masuknya harus dari saluran pernapasan ya. Nah ini ya, dia menular melalui udara. Begitu kita batuk, ribuan kuman TB yang dikeluarkan ya. Menular, kalau ada orang di depannya, tergantung jarak, biasa dalam 1 meter akan langsung kena kumannya ya. Tapi nanti saya jelaskan kena kumannya bisa sakit apa tidak ya. Nah ini kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat ya, respon imun kita baik, biasanya infeksi terbatas hanya bagian kecil paru saja dan tidak menimbulkan sakit. Itulah yang kita sebut dengan TB laten ya, tidak sakit. Tetapi kalau respon imun kita tidak baik, apa yang terjadi? Ya, kuman TB akan masuk ke dalam paru-paru ya, kemudian dia berkembang biak di sana dan juga dapat mengenai semua organ yang seperti saya katakan tadi, kecuali gigi dan rambut. Yang lain bisa, apa saja semuanya. Mungkin para ibu-ibu tahu ya, banyak perempuan yang tidak punya turunan ya. Ternyata dia punya TB di saluran kandungan, sehingga saluran kandungannya tersumbat, telurnya tidak bisa keluar, tidak bisa dibuai oleh sperma. Ini banyak sekali teman-teman terjadi ya. Penyakit TB kalau dia kena paru kita sebut dengan TB paru. Tetapi kalau di luar paru kita sebut dengan TB ekstra paru. Itulah tadi yang adanya di tulang, ada di ginjal, ada di otak ya. Nah ini yang malah juga ada di kulit teman-teman sekalian ya. Tapi TB kulit saya dengar agak tidak begitu ini ya, tidak begitu banyak. Mungkin ada lah teman-teman spesialis kulit pasti tahu bahwa TB kulit itu ada. Nah, bagaimana riwayat sebenarnya TB itu? Ini yang saya katakan tadi. Kalau ada orang yang kontak dengan TB, ya ini yang kontak dengan TB, bisa tidak terinfeksi, tapi bisa dia terinfeksi. Biasanya kalau kontak cuman 30%, 10-30% yang terinfeksi. Ya, jadi jangan takut teman-teman sekalian kalau ada bapak kita TB, kakek kita TB, wah udah diasingkan aja deh. Kalau zaman dulu kan begitu,
masukin di satu kamar, tidak berventilasi, makanya juga piringnya didorong aja begitu. Betul-betul terjadi, saya lihat ya. Saya tahun 75 sudah jadi dokter di daerah. Ya, masyarakat kita itu begitu. Kalau ada sakit yang namanya TB, kusta, stigma, ya stigma untuk masyarakat ya. Jadi sehingga mereka diasingkan. Ya. Tetapi pengalaman saya di daerah nih, ya, ini benar apa tidak saya nggak tahu nih Pak Slamet. Orang TB ternyata anaknya banyak. Ya, saya nggak tahu kenapa orang TB itu. Saya waktu itu masih bujangan. Saya tanya-tanya, kenapa Pak? Kok anaknya banyak? Yang orang sehat malah anaknya cuma satu, kadang-kadang nggak punya. Dok, habis batuk malam hari apalagi kerjaan dok. Itu teman-teman sekalian ya, makanya anaknya banyak. Ya, terus terang aja. Ya nanti teman-teman, saya kira ada nggak yang pernah ke daerah pedalaman ya? Tapi kapan-kapan nih coba Anda cari pasien TB, tanya anaknya berapa. Ya. Ini salah satu yang saya temukan waktu jadi dokter puskesmas ya. Teman sejawat saya ya, bekas mantan dirjen P2PL juga, Pak Dokter Nyoman Kandun ya. Dia enak karena dia punya istri, gak punya istri tinggal di kota. Ya kalau kita bujangan di daerah kamu katakan biar kita ya. Jadi selama saya 6 tahun namanya di puskesmas, baru saya menikah. Sudah menikah baru sekolah ke Jakarta ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Dari yang terinfeksi ini teman-teman sekalian, Anda lihat ada 90% yang tidak sakit. Itu yang kita sebut dengan TB laten ya. Tetapi ada 10% terinfeksi tadi jadi sakit. Dia langsung masuk ke paru-paru. Ini karena apa tadi? Daya tahan tubuhnya rendah ya. Dari yang 10% ini ada yang berobat, ada yang tidak berobat. Ya, makanya yang tidak berobat dalam 2 tahun bisa meninggal dunia. Ya, makanya dikatakan tadi, di kita tuh biasa kalau ada yang meninggal, wah nggak apa-apa tuh biasa karena batuk-batuk meninggal. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang bertahan. Ya, tetapi kalau diobati juga ada yang meninggal, ada juga yang sembuh. Ya, sama ya. Jadi kadang-kadang begitu, diobati nggak diobati sama aja nih, ya tetap aja sama meninggal. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, apa itu TB laten? Adanya infeksi TB, basil tetap di dalam tubuh dalam keadaan tidak aktif, serta tidak menimbulkan gejala. Tetapi pada keadaan tertentu dapat menjadi aktif. Ya. Kapan TB itu menjadi aktif? Kalau daya tahan tubuh kita menurun. Karena itu makanlah selalu suplemen supaya sehat. Ya. Nanti tanya deh, Pak Widi, suplemen apa yang paling baik ya? Nah, kemudian ada lagi TB aktif, yaitu infeksi kemudian menimbulkan sakit, ya, dan dapat menularkan. Makanya dikatakan tadi di pidato Bu Menteri, TB ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ya, saya juga menduga sampai akhir zaman masih lah. Ya, walaupun kita udah berupaya nih. Dulu Amerika sangat bangga, zero TB. Belanda sangat bangga, zero TB. Sekarang malah dia belajar ke kita, karena TB-nya juga banyak. Kenapa? Ada HIV, penyakit karena diabetes, ya. Ini yang menimbulkan penurunan daya tahan, teman-teman sekalian ya. Siapa saja yang dapat tertular? Ya. Yaitu pertama orang dengan gejala yang mendukung ke arah tuberkulosis ya. Jadi kalau ada orang-orang yang udah batuk segala macam itu gampang kali tertular dan mungkin dia udah tuberkulosis. Kedua, anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Kemudian orang yang kontak dengan penderita imunokompromis, khususnya HIV yang saya katakan tadi. Kemudian tentu saja kontak dengan pasien yang sudah resisten obat, ya, yang kita sebut dengan MDR-TB, ya, kemudian atau SDR-TB. Kemudian yang lainnya kontak erat merupakan kelompok prioritas yang lebih rendah. Ya, ini yang kadang-kadang kita kontak erat, tapi dia tidak begitu ini ya. Seperti tadi karena daya tahan tubuh kita juga cukup tinggi. Nah, bagaimana gejalanya teman-teman sekalian ya? Kalau ada di antara gejala ini di antara teman-teman sekalian, tolong perhatikan. Pertama ada demam, ya. Kedua, kadang-kadang bisa menggigil.
ketiga, keringat malam. Nah, ini sangat penting teman-teman sekalian. Saya selalu menanyakan kepada pasien saya, kalau malam hari berkeringat enggak? Ya, kalau saya kerja berkeringat dong. Tapi kalau enggak, tanpa bekerja berkeringat. Bajunya basah kuyup. Ya, inilah yang disebut dengan night sweat, ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa kita terjemahkan keringat malam. Ya. Kemudian nafsu makan menurun. Ya. Nafsu makan menurun, tapi nafsu lain tidak menurun. Nah, ini yang saya katakan tadi, survei saya ya, selama saya dokter puskesmas, nafsu makannya menurun. Ya. Kemudian berat badan menurun. Memang orang TB biasanya kurus ya, ceking, ya itu yang spesifik sekali. Kemudian suka lelah, ya jalan dikit capek. Ya, ini gejala-gejala yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, semuanya bisa kena. Ya, bisa paru-paru, bisa otaknya, ya, bisa rongga mulutnya, ya, tenggorokan dan sebagainya. Ya, ini yang bisa menimbulkan gejala. Tapi kalau dia khusus mengenai TB, hampir 90% TB itu mengenai paru, ya. Itu batuknya lama, lebih dari 2-3 minggu. Kadang-kadang nyeri dada, ya. Kalau Anda ada nyeri dada, ya, kalau bukan sebelah kiri ya, kalau pada perokok suka juga sebelah kiri, hati-hati, jantung ya. Tapi kalau di kanan misalnya atau di belakang Anda batuk lebih dari 2-3 minggu, hati-hati, ini kemungkinan TB. Kemudian kadang-kadang ada batuk berdarah ya. Ini yang paling sering mereka datang ke dokter. Kalau mereka batuk saja nggak datang, paling obat warung ya, beli permen, beli apa. Tapi begitu batuk darah, dia langsung kaget, langsung datang ya. Kemudian pada penderita HIV, gejalanya sangat bervariasi ya. Karena HIV itu nggak sakit TB pun badannya udah kurus, nggak sakit TB pun badannya udah panas. Jadi sangat bervariasi sekali di sini. Nah, ini gambaran ronsennya ya. Gambaran ronsennya kalau kita lihat di sini ya, kelihatan ada gambaran putih ya. Kalau hitam ini normal teman-teman sekalian. Kalau apa yang di tengah ini apa dok? Di tengah ini jantung. Karena jantung warnanya putih juga karena dia ada darah di sana. Darah itu mengandung kalsium ya, jadi putih. Sama. Jadi ini dia putih di sini ya. Nah, ini kalau yang sudah sangat parah TB-nya. Anda lihat dua-duanya sudah putih ya. Kalau teman-teman radiolog zaman dulu mengatakan ini namanya KP ya, kalau ada KP itu TB. KP itu kepanjangan dari Koch pulmonum ya. Jadi kita protes sekarang sama teman-teman radiolog, kok kesian sekali Pak Koch ya, orang DB disebut Koch pulmonum kan. Jadi kita udah protes. Jadi sekarang sudah banyak berubah, TB paru ya. Kita lebih inilah, karena zaman Belanda dulu kan susah mungkin mencari apa padanan ya, udah Koch pulmonum aja. Sehingga nama umum untuk TB itu zaman dulu namanya KP ya. Kalau ada nanti sakitnya apa? KP. KP itu karena Koch pulmonum. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang kira-kira 10 tahun yang lalu pakai 3 huruf TBC. Tapi sekarang Kemkes menganjurkan kita memakai TB. Supaya apa? International nomenklatur buat TB itu adalah TB ya. Sehingga kita sama-sama menyebutnya TB. Asal kita ngomong TB, seluruh dunia tahu ini adalah tuberkulosis. Nah, bagaimana pengobatannya teman-teman sekalian ya? Pengobatannya saya kira ini sangat penting. Ada 2 fase pengobatan. Ya, fase itu, fase pertama adalah disebut dengan fase awal. 2-3 bulan. Ya. Fase awal itu tujuannya supaya kuman yang ada di dalam tubuh kita bisa dibunuh. Ya. Sehingga dalam 2 bulan, karena kuman-kuman yang lebih banyak yang mati, sehingga dia merasa sehat. Ini saya katakan tadi. Setelah 2 bulan makan obat, kumannya mati, tidak batuk lagi, berat badan naik, sudah tidur enak, lupa bangun malam, ya, gitu, ya, sehingga orangnya akhirnya apa? Udah sehat aku katanya, udah 2 bulan berhenti berobat. Itulah yang kita sebut dengan putus berobat. Kasus putus berobat inilah yang paling banyak menjadi TB MDR.
Ya, kasus yang TB resisten itu dari kasus yang ini, putus berobat ini. Ya. Seharusnya dia melanjutkan pengobatan dengan fase lanjutan 4 sampai dengan 7 bulan. Ya. Ini yang sangat penting buat kita. 4-7 bulan itu gunanya begini teman-teman sekalian. Kalau kuman pertama dibunuh, yang selanjutnya disterilkan. Ya, kalau presiden mau datang misalkan sterilkan dulu katanya ya, istilahnya. Jadi satu pun orang-orang akan mengganggu keamanan ditangkap. Ya, ini sama juga. Disterilkan semua kuman yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi teman-teman sekalian, kuman TB ini sangat unik. Ya, uniknya apa? Sekali masuk di dalam tubuh kita, dia tidak akan mau keluar. Ya, selalu di dalam tubuh kita, baik di paru-paru, di tulang, diapain juga nggak bisa. Itulah yang disebut dengan dalam keadaan dorman, dia tidur. Sebenarnya yang menidurkan dia itu juga kita sendiri, tubuh kita. Ya, tubuh kita membuat pertahanan di dalam supaya kuman TB itu tidak bisa diutak-utik. Tetapi begitu daya tahan tubuhnya rendah, ya, pertahanan yang dibuat oleh tubuh kita itu juga rontok, sehingga kuman TB-nya keluar lagi. Itulah yang kita sebut dengan kembalinya TB itu. Ya, jadi yang keadaan kedua ini yang disebut dengan TB ulang ya, TB ulang terjadi. Ya, jadi yang kalau kita berulang lagi kena infeksi, ini lebih berbahaya lagi teman-teman sekalian. Karena obatnya akan dipakai lagi obat yang lama. Sedangkan mungkin sebagian obat yang lama itu sudah resisten. Nah, inilah juga yang akan menimbulkan resisten terhadap obat-obat TB. Ya. Obat yang dipakai biasanya adalah obat lini pertama. Obat lini pertama itu adalah rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol. Kadang-kadang dipakai obat lini kedua. Teman-teman yang prakteknya maju dan banyak kadang-kadang paling senang obat lini kedua. Obat lini kedua ini paling canggih. Begitu kena kumannya mati. Tetapi dia tidak bisa menghindari terhadap resisten obat. Ya, jadi begitu dia kena, mati, orangnya sembuh, tapi 6 bulan lagi dia kambuh lagi. Nah, ini saya kira schedule pengobatannya yang saya katakan tadi. Ada berbagai istilah kedokterannya, ada kategori 1, ada kategori 2, ada kategori 3, ada kategori 4. Ini hanya menggambarkan kalau kategori itu adalah kasus TB yang baru didapat. Pertama kali dia sakit, belum makan obat, itu kita sebut dengan kategori 1. Ya, dia mendapat tadi obat tadi 2 bulan fase awal, dilanjutkan dengan 4 bulan fase lanjutan. Kategori 2 adalah kasus yang kambuh tadi, ya, dia berulang. Ya, kasus kambuh kita berikan kategori 2. Bedanya nanti di sini dia udah mendapat obat suntikan yang disebut dengan streptomycin. Ya, obat suntikan. Jadi kalau ada misalnya keluarga Anda yang berobat, dokter sudah menyuntik, itu artinya dia sudah berulang TB-nya. Ya. Kemudian yang ketiga ini kategori ini sekarang ini sudah dipindahkan ke kategori 1. Karena begini, TB itu ada dua macam dibanding waktu pemeriksaan sputumnya. Ada yang BTA positif, bakteri tahan asam positif yang kumannya positif, ada yang BTA negatif tetapi gejala positif. Kita berikan kategori 3. Kategori 4 adalah yang sudah saya katakan tadi, yang sudah resisten. Ya, ini udah nggak bisa main-main, obatnya mesti betul-betul dia makan obat dan diperhatikan benar, ya, supervisi langsung. Nah, ini jenis obatnya, ya. Obat pertama yang sekarang ada di program kita, ya, yang pasti Pak Slamet ini, stafnya Pak Slamet yang mengkoordinir obat-obat ini kita sebut obat kombinasi 4 macam obat. Tadi rifampicin, INH, ethambutol, ya, pyrazinamide ada di sini. Ini untuk fase awal. Tapi fase lanjutan hanya diberikan 2 macam satu obat yang disebut dengan rifampicin dan INH saja. Ya, ini yang diberikan kepada pasien. Nah, kita mengenal ada 5 strategi di dalam pengobatan TB ini, teman-teman sekalian. Ya, ini saya kira teman-teman di Kemenkes, khususnya di Direktorat Sub di TB, ya, sudah menyampaikan ini. Ya, strategi DOT ini diawali pada tahun 1991. Ya, di World Assembly WHO yang kita sebut DOTS itu adalah Directly Observed Treatment Short Course. Ya. Apa yang pertama? Komitmen politis. Ya. Komitmen politis itu artinya
kita betul-betul berkomit untuk mengobati TB. Seperti misalnya dokter puskesmas, dia bilang semua ya anggota saya harus aware tentang pengobatan TB. Itu komitmen. Komitmen yang kedua juga dari dokternya. Komitmen kita memberikan obat yang benar, obat yang sesuai dengan panduan. Komitmen ketiga adalah dari pasien. Pasien berkomit dia akan berobat teratur patuh. Ini yang paling penting. Yang kedua adalah kita harus menemukan dulu diagnosisnya, benar TB apa bukan. Kalau hanya ronsennya kayak tadi, tidak ditemukannya kuman, itu juga tidak benar. Makanya harus diperiksa di bawah mikroskop. Ketiga, diberi pengobatan jangka pendek yang saya sebutkan tadi, ya. Tetapi dengan PMO langsung. PMO itu pengawas minum obat, ya. Kalau misalnya suaminya sakit, istrinya boleh jadi PMO nggak? Boleh. Tapi WHO nggak boleh. Di Indonesia boleh. Sebab nanti begini, dimarahin tuh istri. Kamu ngatur-ngatur saya tiap hari makan obat, ya? Itu nggak boleh. Tapi kalau WHO maunya orang lain dah. Ya. Kalau misalnya PMO ini tidak ada, suka lupa pasiennya makan obat. Ya. Itu gunanya PMO. Ya. Tapi kalau untuk obat TB yang masih sensitif ini, itu obatnya boleh dibawa pulang untuk 2 minggu. Ya, tapi kalau yang TB yang sudah resisten nggak boleh, makan obatnya di depan petugas. Ya, jadi kalau Anda nanti sempat mampir di Masjid Persahabatan, kita punya klinik buat TB yang resisten ini. Ya, berjubel-jubel pasien di situ. Ya, karena saking banyaknya pasien kita udah nggak mampu melayani. Ya, bayangin kalau ngobati 200 orang sehari, kita udah bagi ke tugasnya ke puskesmas. Ya, supaya puskesmas yang mengobati, tapi tetap kontrolnya di Persahabatan. Kemudian ketersediaan obat TB yang bermutu, ya, dan berkesinambungan. Ini sangat penting teman-teman sekalian, ya. Makanya Subditnya Pak Slamet itu sangat sibuk. Kalau ada laporan obat hilang dari puskesmas, obat hilang dari rumah sakit, karena obat nggak boleh putus. Begitu putus, pasiennya bisa resisten. Ini yang paling dijaga, ya. Makanya saya kira dalam hal ini Kemkes sudah bekerja dengan baik. Dan di masa BPJS ini katanya nanti juga, tahu ya teman-teman BPJS ya, sekarang ada jaminan kesehatan nasional. Semua kita nanti bisa berobat gratis kalau kita menjadi anggota DKN itu, ya. Iuran yang paling tinggi 60.000. Bisa dirawat di kelas 1. Penyakit apapun diobati. Ya. Akhirnya apa? Mungkin banyak rumah sakit yang mengeluh, ya. Tapi BPJS bilang, kami bayar, tidak ada masalah, obati. Ya. Apalagi bosnya BPJS Kesehatan itu Pak Sekjen Kemkes, ya, teman saya. Saya tanya sama dia, Pak, ada pasien saya bilang begini, saya dioperasi 30 juta, tapi begitu saya BPJS bayar 60.000 aja, gratis semua. Saya bilang, kalau gitu bisa bangkrut nggak Pak? Sebenarnya idenya semua kita nanti bayar itu 60.000 per bulan. Yang sakit kan paling 10% dari orang Indonesia yang sakit. Itu bisa membantu. Nah, tetapi pasien itu bilang sama saya begini, saya kalau udah sembuh nggak mau lagi jadi anggota dong. Saya bilangin sama Pak Sekjen, Pak Sekjen ini pasien saya bilang nih, jadi kalau dia cuma 3 bulan bayar 100 berapa? 180.000, dia gratis 30 juta. Jelas. Ya, nah ini karena rakyat Indonesia ini bukan apa ya, kadang-kadang akalnya dan di BPJS ini teman-teman sekalian, kita sakit berat nih, ya, masuk rumah sakit, bisa bayar nggak? Nggak bisa bayar. Kamu ambil kartu BPJS. Kalau asuransi biasa malah dicek dulu, kamu sehat nggak? Kalau nggak sehat nggak boleh masuk asuransi kesehatan. Ini beda sekali, ya. Sangat baik sekali teman-teman sekalian. Sangat baik sekali untuk bangsa kita, ya. Tapi saya nggak tahu kedepannya gimana, ya. Karena saya pernah ke Amerika tahun 1994, pada waktu itu sedang gencar-gencarnya asuransi kesehatan di Amerika, tapi nggak jalan, hanya 10% yang masuk asuransi. Yang selebihnya kemana berobatnya? Tengah malam datang ke IGD rumah sakit. Jadi sengaja kita datang malam-malam ke rumah sakit, penuh IGD. Karena di Amerika, kalau di IGD tidak boleh ditarik bayaran 1 rupiah pun. Kalau di kita, IGD
Misalnya trauma kepala, mau operasi, stop dulu. Kalau di Amerika udah suatu pelanggaran, ya itu betul-betul harus ditindak. Kalau kita di sini kan aturannya beda. Setor uang dulu baru ada pelayanan. Tapi dengan BPJS mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini bukan kampanye BPJS ya. Tapi teman saya Pak Sekjen selalu bilang gitu, ini paling bagus Pak Arifin katanya gitu ya. Yang terakhir apa? Pencatatan dan pelaporan yang baku. Nah ini yang saya katakan tadi, semua penyakit menular harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, termasuk TB. Ya. Kalau kita tidak melaporkan, kriminal. Tapi ini belum diumumkan, karena masalahnya kita juga masih kekurangan petugas, pengawas ya. Bagaimana kita akan melaporkan pasiennya sehari misalnya di puskesmas 300 ya, paling nanti dia kalau istilah komputer masuk data langsung nih enggak, kumpulkan dulu baru dimasukkan. Akhirnya banyak yang ketinggalan teman-teman sekalian ya. Nah sekarang sedikit saya tambahkan bagaimana peran herbal dalam pengobatan TB. Ini bukan peran sponsor ya, lihat ya, ini adalah uji klinik teman-teman sekalian ya. Saya walaupun suka ceramah, tapi saya juga seorang praktisi. Saya sebagai dokter spesialis ya. Kita melakukan uji klinik tersamar ganda pasien TB kasus baru yang mendapatkan kombinasi ekstrak mengkudu dan jahe merah sebagai ajuvan pengobatan TB. Bukan obat TB ya, ingat, ajuvan. Ajuvan itu obat pembantu ya, istilahnya suplemen lah ya. Nah ya, ini dilakukan oleh beberapa orang, saya dan teman-teman di Rumah Sakit Persahabatan. Nah ini bendanya, mengkudu ya. Tahu yang mengkudu? Dulu orang takut makan mengkudu, katanya bisa mabuk, bisa apa ya. Ini jahe merah. Tapi sekarang mengkudu, kalau ada buahnya aja di jalan udah habis diambil orang ya. Nggak tahu saya gimana ya. Karena dulu zaman saya kecil nggak ada, takut gatel lah segala macam ya. Mungkin Pak Slamet masih kali ya, nggak mau tuh melihat mengkudu, takut. Tapi sekarang merupakan obat yang bukan obat bahan yang sangat berkhasiat. Ya. Kita di sini bahwa penyakit TB, sistem imunitas kita akan menurun ya. Kemudian yang namanya morinda ini adalah tadi mengkudu ya. Kemudian ada ginger officiale ya, itu yang jahe merah ya. Dia bersinergis, dua-duanya ini menjadi suatu, menurut penelitinya sebenarnya dia antimikroba juga, bisa juga membunuh kuman mestinya ya. Tetapi kita saat ini sebagai orang yang bekerja di bidang TB, saya sangat senang. Mudah-mudahan nanti tahun berapa kita menemukan obat TB yang paten ya teman-teman sekalian. Karena obat TB sekarang yang paling akhir itu adalah rifampicin ya, kira-kira ditemukan berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah ini menurut Sukandar dan kawan-kawan, ekstrak jahe mengkudu tunggal adalah efek terhadap Mycobacterium tuberculosis masing-masing pada konsentrasi tertentu ya. Ini percobaan di laboratorium, bukan dimakan ya. Jadi ekstrak tertentu dilihat, masukin ekstrak jahe dan mengkudu di dalam suatu tempat, kuman TB-nya bisa mati ya. Nah ini penelitian kita pada 100 pasien ya. Kemudian pasien itu diberi obat TB, kemudian pasien disuruh makan ekstrak tadi mengkudu dengan jahe. Tetapi kita satu kelompok lagi yang tanpa makan ekstrak mengkudu ya. Nah ini kita dapatkan, kita teliti pada minggu kedua, minggu keempat, minggu ke-6, minggu ke-12 ya. Kita lihat gejalanya, pemeriksaan klinisnya, dan pemeriksaan kumannya kita lakukan. Apa hasilnya teman-teman? Dari karakteristik ini ternyata usianya kurang dari 31 ya, 51 orang perempuan, lebih banyak dari laki-laki ya, banyak yang tidak bekerja. Suku Betawi ada 42 orang. Kalau ada suku Betawi 42 orang itu artinya apa? Orang Betawi banyak yang sakit TB. Enggak teman-teman saya tinggal di daerah Betawi di Kemang ya. Orang Betawi memang cukup setia kalau berteman ya. Saya di rumah, dok, saya boleh nggak jadi jaga malam? Boleh, tapi jangan mahal-mahal gitu ya. Mau teman-teman ya, pergantian mereka jadi jaga malam. Tetapi memang sangat berteman sekali ya. Pendidikannya SMA
ya penghasilannya 1,5 juta, ya rata-rata, tidak merokok, dan ini yang paling penting, hasil kumannya positif 3, ya. Untuk mendapatkan positif kuman aja diperlukan 10.000 kuman di dalam 1 cc dahak, ya. Artinya apa? Cukup tinggi jumlah kumannya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian dari penelitian ini apa yang kita dapatkan? Dalam waktu kurang atau sama dengan 6 minggu, sebanyak 20 pasien kelompok kombinasi tadi yang pakai obat mengkudu dan jahe mengalami konversi dibandingkan 13 pasien kelompok placebo, ya. Jadi dalam waktu 6 minggu aja pasien yang makan mengkudu dan ini dengan obat TB dia sudah menjadi negatif, ya. Kemudian kecepatan kombinasi pada pasien dan tingkat kepositifan yang lebih cepat 4 kali dibandingkan dengan tingkat yang kepositifan banyak BTA 3 kali, ya, 3 positif. Kecepatan konversi pada pasien dengan status gizi normal atau lebih cepat 2,7 kali dibandingkan pasien dengan status gizi kurang. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian artinya apa? Kita mengobati TB di samping ngasih obat mesti dikasih makanan yang bergizi. Ya, kalau dia tidak akan bergizi, kita lihat dari penelitian ini juga dia lebih rendah angka kesembuhan. Sehingga kita menyarankan bahwa suplemen Moringa, ya, yang mengkudu dan jahe dapat diberikan sebagai tambahan pada pasien TB yang sedang mengalami pengobatan TB sesuai dengan panduan TB nasional. Jadi kita tidak boleh meninggalkan obat TB-nya. Diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah subjek yang lebih besar dan pemeriksaan status imunologi yang lebih lengkap. Maksud kita nanti mungkin saja suatu saat ekstrak ini akan menjadi obat utama dalam pengobatan TB, tapi belum sekarang. Masih banyak penelitian lagi. Nah, saya kira ini 2 tahun yang lalu tema kita I am stopping TB. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arifin untuk penjelasan yang sangat komprehensif, sangat mendalam. Semoga dapat menjadi wawasan bagi kita semua dan teman-teman media dapat menuliskan tentang penyakit TB ini secara lengkap dan dapat menjadi edukasi kepada masyarakat dengan lebih baik.